Hari ini kita belajar coding. Minggu lalu kita sudah belajar modul 2, yaitu apa? Berpikir komputasional, yaitu berpikir secara logis ya. Hari ini kita belajar modul 3, konsep dasar KA, konsep dasar kecerdasan artifisial. KA, kalau di Indonesia itu menyebutnya KA. KA. Ya, kalau di luar negeri itu AI biasa disebutnya apa? AI. Kalau di Indonesia KA, kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita belajar konsep dasarnya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, apa itu KA atau AI itu apa? Yang kedua, kita mengetahui ciri-cirinya, apa itu KA itu, cara kerjanya gimana ya. Yang ketiga, kita mengetahui mesin cerdas dan non cerdas ya. Mana yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas. Dan yang terakhir nanti Ibu akan menerapkan, kalian coba membuat lagu kesukaan kalian dari aplikasi dari mesin cerdas itu sendiri ya. Bisa? Bisa. Kalau begitu kita bikin dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Yang pertama, KA. Apa itu KA? Iya, kemarin kan kita sudah belajar KA, yaitu mesin cerdas ya, mesin pintar yang menyerupai kecerdasan manusia ya. Itu adalah KA. Ciri-cirinya KA itu apa aja? Ciri-cirinya yang pertama, belajar dari data. Semakin sering mesin cerdasnya itu kita gunakan, maka semakin pintar. Jadi semakin sering kita gunakan, umumnya mesin cerdasnya ada ChatGPT, Google, Meta AI gitu. Kan kemarin kita sudah menyinggung sedikit ya masalah mesin cerdas kan? Masih ingat nggak? Ibu ulas lagi ya. Kita lihat videonya. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri, mobil tanda pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan,
dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non-cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non-cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non-cerdas beserta perbedaannya. Itu tadi penjelasan mengenai mesin cerdas dan non-cerdas. Udah bisa membedakan antara mesin cerdas dan non-cerdas? Semuanya remote TV termasuk cerdas bukan? Bukan, ya, karena menunggu perintah secara manual. Yang termasuk cerdas? Iya, aplikasi Google Assistant, ya. Apalagi tadi? Robot. Iya, robot. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian LKPD ya. Kalian tulis antara mesin cerdas dan non cerdasnya, ya. Per kelompok tulis mesin cerdas itu apa aja, mesin non cerdas itu apa saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kalian tulis mana yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang termasuk non cerdas yang mana? Yang termasuk ditulis. Boleh. Di lingkaran juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa dicolok dulu. Rehan? Udah. Rizky? Udah selesai? Kelompok 1 selesai? Udah, berarti ikut rumah. Perwakilan dari kelompok 1 maju. Yang termasuk mesin cerdas, robot, robot vakum, CCTV, tracker. betul apa salah? Nanti dibeneri lagi yang kurang benar ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Yang termasuk mesin cerdas apa saja? Robot vakum, CCTV, sama handphone. Ya. Benar apa salah? Benar. Ini tepuk tangan. Buat kelompok 3. Dibacakan juga ya yang cerdas dan non cerdasnya dibacakan juga. Yang termasuk mesin cerdas
Ya. Yang termasuk non cerdas apa di situ? Sepeda, mobil, speaker. Ya, itu ada mobil yang cerdas dan tanpa pengemudi tadi ya. Kalau kita melihat dari videonya tadi itu termasuk cerdas kalau yang tanpa pengemudi ya. Kalau itu kan gambarnya ada pengemudinya, jadi tidak cerdas ya. Biar lebih jelas kita Pernah nggak ya. sih HP kamu tempat lagu kesukaanmu atau lihat mobil bisa jalan sendiri? Itu semua karena kecerdasan artifisial. Suara ibu Modul ya. 3 konsep dasar kecerdasan artifisial bersama Ibu Ita Rosina. Apa itu kecerdasan artifisial? KA adalah teknologi yang belum bikin paham komputer tadi. menjadi pintar. Contoh, Ya. YouTube rekomendasikan video yang kamu suka. Google Translate makin pintar karena belajar dari data. Ciri-ciri kecerdasan artifisial. 1. Belajar dari data. Contohnya, YouTube tahu video favoritmu. 2. Bisa beradaptasi. Contohnya, Google Maps makin akurat. 3. Pakai algoritma. Contohnya, aplikasi cuaca prediksi hujan. 4. Kenali pola dan ambil keputusan. Contohnya, HP buka pakai wajah. HP dibuka pakai kunci wajah. Mesin cerdas dan mesin biasa. Perbedaannya, mesin cerdas itu bisa belajar, bisa ambil keputusan. Contohnya Google Assistant robot penyapu. Sedangkan mesin biasa hanya ikut perintah. Contohnya kalkulator dan remote TV. Cara kecerdasan artifisial. 1. Kumpulkan data. Misalnya banyak foto ikan. 2. Belajar dari data, bedakan ikan dan bukan. 3. Hasil prediksi, tebak gambar ikan atau sampah. Batasan kecerdasan artifisial, tidak punya perasaan, bisa salah kalau datanya salah, hanya kerja sesuai data yang ada. Dengan melihat video tadi bisa membedakan? Bisa kan? KA itu belajar dari data. Jadi semakin sering kita gunakan, maka semakin pintar ya. KA itu, mesin cerdas itu bisa memperbaiki kesalahannya. Kalau dulu memakai Google Map itu kan kadang sering salah ya. Kita diputer, tapi untuk sekarang Google Map itu lebih canggih. Dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya, itulah mesin cerdas bedanya ya. Mesin cerdas ini dalam penggunaannya kita itu harus beretika, ya. Karena dia nggak punya tanggung jawab sosial. Jadi harus baik-baik dalam penggunaan mesin cerdas ini, ya. KA kecerdasan artifisial. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, siap belajar ya. Sekarang kalian bisa buka laptopnya. Yuk kita belajar kecerdasan artifisial. Dihidupin laptopnya. Kamu hidup? Sekarang coba buka aplikasi Chrome. Buka Chrome-nya, coba diklik. Chrome. Buka Chrome. Nah, kamu coba buka, tulis Suno. Ibu bagi. Nah, sekarang kita belajar ini dulu, ChatGPT. Buka Chrome lagi. Ketik ChatGPT, coba ChatGPT.
Ya? Udah? Tema karya yang dipilih buat lagu. Buatkan saya lagu, gitu tulis. Ketik. Buatkan saya lagu. Kamu tentang apa ya? Tentang berangkat sekolah. Berangkat sekolah dengan gembira. Buatkan saya lagu. Belajar coding dengan gembira. Nah, nanti kan ini lagunya udah muncul. Ini lagunya ditulis nih. Ini buatan kelompok 1 lagunya, tuh kan. Nah, lagunya ini kamu copy. Cara copy-nya ini namanya mesin cerdas. Lagunya pulang sekolah dengan gembira. Iya, udah ketemu lagunya, kita copy dulu nggak? Di copy. Udah, lagunya udah ketemu, udah bisa copy. Sudah dikumpulkan semua ya tadi ya. Coba kita putar lagu yang sudah kalian buat. Tuh lihatin caranya. Coba kelompok 1 sini. Tadi kelompok 1 membuat lagu tentang apa? Berangkat sekolah dengan gembira. Ayo kelompok 1 ya. Pagi bersinar cerah, aku melangkah penuh semangat. Kaki bunda senyum melekat, siap belajar gapai harapan. Ayo teman kita berangkat sekolah, langkah pasti hati gembira, menjadi cahaya masa depan untuk meraih cita-cita. Bersama kita terus berjuang, menggapai mimpi penuh gemilang. Ayo teman kita berangkat sekolah, langkah pasti hati gembira, menjadi cahaya masa depan untuk meraih cita-cita. Untuk sayang selalu bermimpi, teman setia saling mendukung. Dari kelompok 1, terima kasih ya, beri tepuk tangan. Sekarang untuk kelompok 2, maju. Tadi udah yang dikumpulkan lagunya judulnya apa? Belajar coding dengan gembira ya. Masih bersama kita. Belajar coding penuh warna, ada Buita yang setia membimbing kita semua. Asyiknya belajar coding dengan Zara, Rizky, Afifah, Agi, Alif, Cantik, Ilkis, Susi, Melisa, Nabila, Nasya, dengan tugas satu bersama semangat gembira. Jadi cerita, roh pintar bisa bekerja bersama teman makin bahagia, yang membantu kita dapat semua. Asyiknya belajar coding dengan Zara, Rizky, Afifah, Aji, Alif, Cantik, Dilkis, Susi, Melisa, Nabila, Nasya, dapat juga satu bersama semangat gembira. Kode asik, kode ceria, bersama Buita semoga tercipta.
Apa nggak tadi judulnya? Ya, cari pulang sekolah dengan gembira yang mana? Pulang sekolah hati gembira, buku di tas tak sabar di rumah. Langkah kecilku ringan berlari, senang bertemu ibu dan bapak lagi. Mari kita pulang dengan ceria, lalu biru tarik tertawa, bernyanyi riang di jalan setapak. Pulang sekolah hatiku senang. Itu tadi penampilan dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Jadi kalian kalau memanfaatkan mesin cerdas, contohnya ChatGPT udah bisa? Udah bisa belum? Kalau membuat ChatGPT udah bisa belum? Memerintah ChatGPT, buatkan saya lagu, apa umumnya kamu mengerjakan soal ulangan. Bisa juga di soal ulangan, semuanya kerjakan soal matematika sekian, nanti di situ langsung ada jawabannya. Kalau untuk membuat lagu bisa tadi dari aplikasi Sulo ya. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Nah, kalian dapat jadi pencipta lagu kan ya. Kita belajar tadi tentang KA atau AI, yaitu mesin cerdas yang menyerupai manusia ya. Ciri-cirinya ada apa aja tadi? Dia belajar dari data, bisa beradaptasi, bekerja sesuai aturan ya. Dia hanya bekerja sesuai aturan, bekerja sesuai apa yang kamu perintahkan. Udah bisa belum membedakan mesin cerdas dan non cerdasnya? Bisa kan? Apa tadi contohnya coba? Contoh mesin cerdas, Rehan? HP, robot, apalagi? CCTV ya. Coba Rehan, non cerdasnya apa? Mobil apa? Mobil manual. Terus? Sepeda, apalagi? Speaker. Harus bisa ya? Udah paham? Udah. Sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Ikuti ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.